Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dinda Faradina Rasdiana, NIM 232020 3861211144. Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, Negeri Parepare. Saya berada di sini ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Materi yang akan saya bawakan yaitu dengan judul Konsep, Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan. Dan tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Ilmi Syafruddin SEMM selaku dosen mata kuliah Bisnis dan Manajemen yang telah mengajarkan dan mengarahkan untuk proses pembelajaran. Ada 5 pembahasan penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian bisnis kecil, yang kedua, jenis-jenis bisnis, ketiga, kewirausahaan, 4, bagaimana kita dapat memulai dan menjalankan suatu bisnis, yang kelima, apa saja penyebab kegagalan dan keberhasilan suatu usaha baru. Konsep, visi, dan misi adalah untuk dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Visi adalah gambaran besar tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi pribadi, atau organisasi di masa depan. Visi berupa cita-cita jangka panjang, sedangkan misi adalah penjabaran atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu visi. Visi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan berisi sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian bisnis kecil. Bisnis kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasinya, dan memenuhi standar ukuran tertentu. Restoran, salon, laundry, warung yang dimiliki dan dijalankan secara lokal merupakan bentuk bisnis kecil. Kita masuk kepada pembahasan kedua, jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis banyak di berbagai bidang. Bisnis kecil memainkan peran penting dalam bidang jasa, retail atau grosir, konstruksi, perdagangan atau eceran, keuangan, asuransi, manufaktur, dan transportasi. Umumnya, semakin tinggi sumber daya yang dibutuhkan, semakin sulit suatu bisnis untuk dirintis dan semakin kecil kemungkinan suatu industri didominasi oleh perusahaan kecil. Ingat, kecil adalah istilah yang bersifat relatif. Kriterianya dari jumlah karyawan dan penjualan tahunannya, yaitu totalnya. Berbeda antar industri dan seringkali kriteria ini hanya bisa berlaku jika dibandingkan dengan bisnis yang memang benar-benar besar. Jenis-jenis bisnis diantaranya yaitu bisnis di bidang perdagangan. Perdagangan termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di zaman digital yang kian berkembang, kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu bentuk bisnis yang sangat potensial dan menjanjikan. Sebab sekarang perdagangan jadi lebih mudah karena bisa dilakukan secara online dan menjangkau pasar yang lebih meluas. Dan yang kedua yaitu bisnis di bidang industri. Kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang industri biasanya berupa kegiatan pengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi untuk memberikan nilai tambah pada barang tersebut. Yang ketiga, dalam bidang bisnis pertanian. Pertanian juga termasuk jenis bisnis dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Hasil bisnis pertanian biasa berupa bahan pangan seperti padi, kelapa sawit, gandum, kopi, coklat, teh, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi ini banyak ditemukan di daerah pedesaan dan pegunungan. Dan yang keempat, bisnis di bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam budidaya ikan yang biasanya dilakukan oleh para nelayan di pesisir pantai karena Indonesia memiliki wilayah perairan lebih luas dibandingkan daratannya. Tak heran, banyak mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di dekat pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Yang kelima, bisnis di bidang peternakan. Kegiatan ekonomi selanjutnya yang cukup familiar di Indonesia yaitu peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Yang keenam adalah bisnis di bidang jasa. Berbeda dengan bisnis yang lainnya, jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Pada dasarnya, tujuan dari bisnis di bidang jasa
sama dengan bisnis yang menghasilkan barang, yaitu sama-sama mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengambilan risiko dari suatu usaha maupun bisnis. Seorang wirausahawan adalah seorang yang terlibat dalam kewirausahaan. Dan secara etimologi, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Banyak wirausahawan ingin meluncurkan bisnis baru dengan tujuan kemandirian, bebas dari bekerja untuk orang lain, serta jaminan finansial yang cukup. Seorang wirausahawan harus memiliki karakteristik. Adapun karakteristik adalah sifat, sikap, maupun tindakan seseorang dalam menjalankan usahanya, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha yang baik adalah memiliki keberanian dan pertimbangan yang matang, percaya diri, tegas dalam mengambil keputusan, terbuka, dan mampu menjalani hubungannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan maupun sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang berkontribusi dalam usahanya, dan tidak emosional, tidak mudah menyerah, mampu berubah tantangan menjadi peluang, peka terhadap peluang bisnis di sekelilingnya. Selanjutnya adalah bagaimana memulai dan menjalankan suatu bisnis. Langkah pertama yaitu komitmen individual untuk menjadi seorang pemilik bisnis. Kemudian, memutuskan untuk memilih barang atau jasa yang akan ditawarkan. Suatu proses yang berarti menyelidiki industri dan pasar sendiri. Dalam membuat pilihan ini juga mengharuskan para wirausahawan untuk mengukur tidak hanya pada industri, tapi juga keterampilan mereka sendiri, seperti manajer dari bisnis yang telah berdiri. Pemilik bisnis baru harus merasa pasti bahwa mereka memahami sifat yang sebenarnya dari perusahaan yang mereka geluti. Setelah memilih suatu produk dan memastikan bahwa pilihan mereka sesuai dengan keterampilan dan minat mereka sendiri, wirausahawan harus memutuskan apakah harus mengambil bisnis yang sudah ada atau memulai bisnis dari nol. Poin selanjutnya yaitu mendanai bisnis baru. Walau pilihan mengenai bagaimana cara memulai suatu bisnis sangat penting, tidak akan berarti kecuali jika seorang pemilik bisnis baru dapat memperoleh uang untuk mewujudkannya, yaitu mendanai bisnis baru. Di antara sumber-sumber pendanaan ada dari keluarga, teman, tabungan pribadi, bank, institusi peminjaman serupa, dan investor, serta agen pemerintah. Dan poin selanjutnya yaitu waralaba. Waralaba adalah suatu pengaturan yang mengizinkan pemegang waralaba atau pembeli untuk menjual produk pembeli waralaba atau franchise, yaitu penjual atau pengusaha induk. Oleh karena itu, pemegang waralaba dapat mengambil keuntungan dari menjual pengalaman dan keahlian perusahaan. Bagi pemegang waralaba, pengaturan tersebut mengkombinasikan intensif dari memiliki suatu bisnis dengan keuntungan akses terhadap keterampilan manajemen bisnis besar. Penyebab kegagalan dan keberhasilan usaha baru. Alasan kegagalan ada 4 faktor umum berkontribusi terhadap kegagalan bisnis baru. 1. Manajer yang tidak kompeten. Salah satu faktor adalah inkompetensi manajerial atau manajer yang tidak berpengalaman. Beberapa calon wirausahawan mengasumsikan bahwa mereka dapat berhasil melalui akal sehat, menilai berlebihan manajerial mereka sendiri, atau berpikir bahwa kerja keras saja akan mengarah pada keberhasilan. Akan tetapi, jika manajer tidak tahu bagaimana cara membuat keputusan, bisnis dasar, atau tidak memahami konsep dan prinsip dasar manajemen, mereka tidak mungkin berhasil dalam jangka panjang. Yang kedua, yaitu manajemen waktu yang buruk. Wirausahawan yang tidak bersedia meluangkan waktu dan usaha yang diperlukan oleh suatu bisnis tidak mungkin akan bertahan. Dan yang ketiga, sistem pengendalian yang lemah. Sistem pengendalian yang lemah dapat mengarah pada masalah yang serius. Sistem pengendalian yang efektif diperlukan untuk mempertahankan suatu bisnis di jalurnya dan untuk memperingatkan wirausahawan untuk masalah yang profesional. Yang keempat, modal yang tidak mencukupi. Modal yang tidak mencukupi dapat berkontribusi pada kegagalan bisnis. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum suatu bisnis menghasilkan laba. Sebagian besar ahli mengatakan bahwa suatu bisnis seharusnya memiliki cukup modal untuk beroperasi setidaknya untuk 6 bulan tanpa menghasilkan suatu laba. Dan ada juga alasan keberhasilan. Terdapat 4 faktor dasar keberhasilan suatu bisnis. Yang pertama, yaitu memiliki komitmen yang kuat. Suatu rangkaian faktor adalah kerja keras,
dorongan, dan dedikasi. Pemilik bisnis harus berkomitmen pada keberhasilan dan bersedia meluangkan waktu dan usaha untuk mewujudkannya. Yang kedua, analisis cermat terhadap kondisi. Analisis cermat terhadap kondisi pasar juga membantu pemilik bisnis baru untuk mengukur kemungkinan penerimaan produk. Yang kedua, analisis cermat terhadap kondisi. Analisis cermat terhadap kondisi pasar juga membantu pemilik bisnis baru untuk mengukur kemungkinan penerimaan produk mereka di pasar. Analisis ini akan memberikan wawasan mengenai permintaan pasar untuk produk dan jasa yang diusulkan. Yang ketiga, kompetensi manajerial yang baik. Kompetensi manajerial yang baik juga berkontribusi pada keberhasilan. Keberhasilan pemilik bisnis baru memerlukan kompetensi melalui pelatihan atau pengalaman menggunakan keahlian orang lain. Sebagian besar menghabiskan waktu mereka bekerja di perusahaan yang berhasil atau bekerja sama dengan orang lain untuk membawa lebih banyak keahlian ke dalam bisnis baru. Dan yang terakhir adalah nasib baik. Nasib baik juga memainkan peran dalam keberhasilan beberapa perusahaan. Baik teman-teman semua, itulah tadi pemaparan tentang konsep visi, misi, dan tujuan perusahaan. Semoga teman-teman dapat menerima dan mengerti dari materi yang saya bawakan tadi. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya pribadi mengucapkan permohonan maaf dan menerima saran dan masukan dari teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.